Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi guys. Di sini saya akan menjawab kuis dari dosen yang tentang kewirausahaan Islam. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Nurul Aulia. Saya mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan Islam. Kewirausahaan memiliki arti yaitu suatu hal yang baru yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, ada kegiatan hal yang diperjualbelikan, entah itu produk atau jasa. Wirausahawan adalah orang yang melakukan kegiatan wirausahaan. Kewirausahaan Islam adalah kegiatan berdagang berdasarkan prinsip syar'i Islam. Nah, prinsip syar'i Islam itu diantaranya Al-Quran dan hadis. Prinsip syar'i Islam adalah menjalankan sesuai ajaran-ajaran Islam. Dalam Islam tidak ada memisahkan antara agama dan aktivitas. Pemandu kewirausahaan Islam sesuai dengan sifat manusia, antara lain yang pertama yaitu seorang muslim, yang kedua seorang pengusaha atau entrepreneur, yang ketiga yaitu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terus yang selanjutnya yaitu ada karakteristik yang harus dimiliki seorang muslim entrepreneur. Yang pertama yaitu takwa, yaitu taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Terus yang kedua yaitu halal. Halal dalam karakteristik yaitu prioritas utama. Terus yang selanjutnya yaitu ada haram, kebalikan dari halal tadi. Terus yang keempat ada mubazir, yang kelima menyembah Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya ada prinsip bisnis syariah. Prinsip bisnis syariah adalah kebenaran universal yang inheren menjadi pokok dasar dalam pikiran dan bertindak dalam mengelola bisnis secara islami. Prinsip bisnis dasar syariah dibagi menjadi dua. Yang pertama ada prinsip secara umum dan yang kedua prinsip secara khusus. Yang pertama prinsip secara umum yang terdiri dari prinsip ilahiyah, disebut juga prinsip tauhid, yaitu prinsip bisnis nilai-nilai ketuhanan, pemanduan dari ajaran tentang hakikat Allah. Terus yang kedua yaitu prinsip nabawi atau kenabian, menanamkan nilai-nilai kenabian berdasarkan sifat nabi kayak sidik, amanat, tabligh, fatonah. Terus yang ketiga yaitu prinsip adiliyah, yaitu prinsip yang pengelolaannya berdasarkan nilai-nilai adil. Yang selanjutnya prinsip yang pengelolaannya berdasarkan nilai-nilai kebebasan, bebas dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sepanjang tidak ada dalilnya. Terus ada prinsip musyafa, yaitu bisnis yang pengelolaannya berdasarkan nilai-nilai kesetaraan, contohnya kesetaraan antara karyawan dan pemilik usaha. Terus ada yang terakhir prinsip ta'awun, yaitu prinsip yang pengelolaannya berdasarkan nilai tolong menolong. Terus yang kedua yaitu prinsip secara khusus. Yang pertama ada tabadulul manafi atau asas pertukaran manfaat. Yang kedua ada pemerataan, yaitu tidak hanya dikuasai oleh seseorang atau kelompok tertentu. Terus yang ketiga ada antaridin atau saling ridho. Yang keempat ada adamul magadir. Yang kelima ada albir walataqwa, yaitu saling tolong menolong. Nah, yang selanjutnya ada musyarakah, yaitu orang yang mengedepankan kerjasama dalam dasarnya. Yang terakhir ada itabiyah. Terus ada etika bisnis. Etika bisnis yaitu ilmu tentang moral atau adab perilaku. Yang pertama memperdayakan, yaitu membantu pihak yang lemah. Yang kedua etika pembayaran upah menurut Ibnu Majah, yaitu yang pernah dikatakan oleh Ibnu Majah, yaitu bayarlah upah seseorang sebelum keringatnya kering. Terus yang ketiga adalah etika jual beli dan hutang. Yang keempat santun dalam menjual dan membeli barang. Terus yang kelima yang terakhir yaitu jujur dalam pemasaran.
Nah, selanjutnya yaitu kisah seorang kaum Ansor. Suatu ketika ada seseorang pengemis dari kalangan Ansor datang meminta-minta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bertanya kepada pengemis tersebut, apakah kamu mempunyai sesuatu di rumahmu? Pengemis itu menjawab, tentu, saya mempunyai pakaian yang biasa saya pakai sehari-hari dan sebuah cangkir. Rasulullah berkata, ambil dan serahkan ke saya. Lalu pengemis itu menyerahkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menawarkan kepada para sahabatnya, adakah di antara kalian yang ingin membeli? Seorang sahabat menyahut, saya beli dengan 1 dirham. Nah, terus Rasulullah menawarkan kembali, adakah di antara kalian yang ingin membayar lebih? Lalu ada seorang sahabat yang membeli dengan harga 2 dirham. Rasulullah menyuruh pengemis itu untuk membelikan makanan dengan uang tersebut untuk keluarganya, dan selebihnya Rasulullah menyuruhkan untuk membeli kapak. Rasulullah bersabda, carilah kayu sebanyak mungkin dari jualah. Selama 2 minggu ini aku tidak ingin melihatmu. Sambil melepas kepergiannya, Rasulullah pun memberikan uang untuk ongkos. Nah, setelah 2 minggu pengemis itu datang lagi menghadap Rasulullah sambil membawa uang 10 dirham hasil dari penjualan kayu. Lalu Rasulullah menyuruhkan untuk membeli pakaian dan makanan untuk keluarganya. Hal ini lebih baik bagi kamu karena meminta-minta hanya akan membuat noda di wajahmu di akhirat nanti. Tidak layak bagi seseorang meminta-minta kecuali dalam 3 hal: fakir miskin yang benar-benar tidak mempunyai sesuatu, utang yang tidak bisa terbayar, dan penyakit yang membuat seseorang tidak bisa berubah. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, itu adalah kisah seorang kaum Ansor. Terus selanjutnya yaitu alasan ingin menjadi seorang entrepreneur. Alasan saya menjadi seorang entrepreneur, yang pertama pasti mandiri. Terus yang kedua yaitu bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Soalnya di Indonesia masih banyak pengangguran. Nah, dari saya menciptakan wirausaha bisa mengurangi pengangguran yang ada di sini. Terus rencana ke depan saya, insya Allah kalau Allah berkehendak dan ada rezekinya, saya ingin membuat sebuah usaha untuk lebih mandiri dan ingin memperdayakan orang yang belum bekerja. Itu tadi penjelasan dari saya tentang kewirausahaan Islam dan lain sebagainya. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf bila masih ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.